Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya itu, mari kita mohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang bertahta di atas kerajaan surga. Pada hari ini Tuhan, kembali kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati pembelajaran kami hari ini. Semoga boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah saat ini dalam menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru, sehingga dengan kuasa-Mu boleh menyertai mereka. Berkati juga kami Bapak dan Ibu guru, sehingga kami boleh mengajar anak-anak kami dengan baik. Ini doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anakku semua. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Baik anak-anakku semua, materi kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses menghasilkan energi listrik dan penyaluran energi listrik. Materi yang ketiga, bagaimana menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi macam-macam reklame. Baik, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya ASEAN. Contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya yaitu ASEAN Youth Volunteer Program. Yang kedua, program pertukaran pelajar. Yang ketiga, olahraga SEA Games. Keempat, Komite Budaya dan Informasi yang bernama Komite on Culture and Information. Kemudian materi yang kedua yaitu bagaimana proses menghasilkan listrik berdasarkan tenaga penggeraknya. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga termal yaitu pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian pembangkit listrik tenaga hidro yaitu pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai sumber energi. Komponen utamanya adalah turbin dan generator. Lalu bagaimana tahapan penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah penduduk? Yaitu yang pertama dari pembangkit listrik, kemudian yang kedua ke transformator penaik tegangan, ketiga ke gardu induk, lalu gardu distribusi, terus ke trafo distribusi, lalu terakhir ke pemukiman penduduk. Baik, informasi penting dari teks eksplanasi. Cara untuk menggali informasi dari teks eksplanasi yaitu bagaimana membaca atau mendengarkan teks dengan seksama, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks, lalu menentukan informasi dari setiap paragraf pada teks. Bagaimana langkah-langkah menyajikan informasi berdasarkan gambar, yaitu menentukan topik teks eksplanasi, lalu menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks, membuat kata kunci setiap paragraf berdasarkan ide pokok, lalu membuat atau mencari gambar yang sesuai kata kunci, menyajikan gambar secara berurutan,
sesuai urutan informasi dalam teks eksplanasi. Kemudian kita lanjut materi kita, yaitu mengidentifikasi macam-macam reklame. Berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, reklame komersial, yaitu reklame yang bertujuan menarik perhatian dan menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli barang atau menggunakan jasa. Yang kedua, reklame non-komersial, yaitu reklame yang bertujuan menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Biasanya disampaikan oleh pihak pemerintah untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai sesuatu hal. Lalu, berdasarkan pemasangannya, reklame dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, reklame luar ruang, yaitu reklame yang dipasang di luar bangunan. Yang kedua, reklame dalam ruang, yaitu reklame yang dipasang dalam bangunan. Terus jenis-jenis reklame antara lain, yang pertama billboard, yang kedua baliho, yang ketiga spanduk, yang keempat mobile billboard, yang kelima banner, keenam poster, 7 pamflet, kemudian poster. Nah, secara umum poster terdiri atas 3 unsur, yaitu huruf atau teks, gambar ilustrasi, dan latar belakang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster, yaitu yang pertama, buatlah poster seunik mungkin agar menarik untuk dilihat. Yang kedua, tentukan makna dan tujuan pembuatan poster. Yang ketiga, buatlah gambar atau tulisan semenarik mungkin agar makna yang terkandung dalam poster dapat tersampaikan dengan baik. Keempat, sampaikan informasi secara terperinci menggunakan slogan yang mudah diingat. Kemudian yang kelima, perhatikan tata letak gambar dan tulisan sehingga terlihat seimbang. Nah, anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini dapat dipahami dan dapat digunakan untuk menjawab soal-soal yang akan diberikan. Terima kasih. Anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita hari ini, dan Pak Guru berharap bahwa anak-anakku semua boleh belajar dengan baik, tetap semangat, dan tetap rajin cuci tangan, tetap menjaga kesehatan, dan tetap tinggal di rumah. Baik, di hari pembelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya dengan bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya hari ini, boleh menyertai kita dalam belajar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu telah boleh menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semuanya itu Tuhan atas kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberkati anak-anak kami yang ada di rumah, sehingga dengan kuat dan kuasa-Mu Tuhan boleh nyatakan, sehingga anak-anak kami boleh dengan setia, dengan sabar boleh belajar di rumah. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.